Indonesia meraih medali pertama di Olimpiade 2016. Kostum kontingen Indonesia yang sempat menuai pro dan kontra. Hingga kontroversi sistem bersekolah sepanjang hari ramaikan jagat dunia maya. Semua informasinya telah kami rangkum dalam segmen Now on Sosmed. Pemirsa, bangsa Indonesia patut berbangga karena pada Sabtu malam kemarin, atlet angkat besi putri Sri Wahyuni Agustiani berhasil memperoleh medali pertama bagi Indonesia di Olimpiade Rio 2016. Sumbangan medali Sri Wahyuni berupa medali perak di kelas 48 kg dengan mencatat total angkat 192 kg. Sementara atlet asal Thailand, Sopita Tanasan, mendapat medali emas diraih dengan total angkatan beban 200 kg. Keberhasilan Sri Wahyuni dalam meraih perak disambut riuh oleh masyarakat Indonesia. Ribuan netizen mengucapkan selamat dan mengungkapkan rasa bangga terhadap Sri Wahyuni. Puncaknya terlihat pada Minggu pagi, tweet mengenai Sri Wahyuni menjadi trending topik Indonesia di posisi pertama, meramaikan lini masa Twitter. Masih seputar Olimpiade Rio 2016, semenjak diluncurkan pada Juli 2016, seragam kontingen Indonesia yang berlaga di Olimpiade Rio 2016 menuai kritik dari netizen di dalam negeri. Bahkan kritikan cukup pedas dilontarkan beberapa pesohor seperti sutradara terkenal Joko Anwar yang secara terang-terangan mengaku kecewa terhadap seragam tersebut. Kostum yang didominasi warna merah dan putih serta gambar burung Garuda yang sangat besar di bagian perut dinilai kurang fashionable untuk dikenakan di ajang internasional sekelas Olimpiade. Kostum itu didesain oleh Prima Suci Aryani dan diluncurkan secara resmi pada 15 Juli 2016. Nyatanya, kritikan tak berarti apapun. Kostum defile Indonesia pada upacara pembukaan Olimpiade 2016 menuai pujian dari masyarakat di luar negeri. Bahkan situs USA Today menempatkan kostum kontingen Indonesia di posisi ke-8 dari 17 kostum terbaik yang digunakan pada satu upacara pembukaan Olimpiade 2016. Bagaimana? Sudah merasa bangga kan sekarang? Senin 8 Agustus 2016, lini masa Twitter dipenuhi dengan cuitan seputar full day school. Banyak pro dan kontra yang dilayangkan netizen terhadap sistem yang baru diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengenai sistem bersekolah sepanjang hari alias full day school. Lalu, apa sebenarnya full day school ini? Seperti namanya, sistem full day school mewajibkan para peserta didik untuk tetap berada di lingkungan sekolah sampai mereka dijemput orang tuanya seusai jam pulang kerja. Sistem ini hanya berlaku untuk pendidikan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Hal ini berlaku di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Mengenai alasannya, Mendikbud memiliki alasan tersendiri kenapa ia mengeluarkan kebijakan ini. Hal ini terkait agar anak tidak sendiri berada di rumah ketika orang tua mereka masih bekerja. Kebijakan ini mendapat kritikan dari beberapa netizen yang menganggap bahwa sistem ini akan membuat siswa stres dan kelelahan. Tetapi sistem ini mendapat dukungan dari Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala dan beberapa sekolah di Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ikut mendukung juga? Agustus lalu di Qinhuangdao, Hebei, China, bus masa depan yang diklaim mampu mengatasi kemacetan karena dapat beroperasi di atas jalanan menjalani uji coba perdananya. Melaju dengan kecepatan hingga 60 km per jam, Transit Elevated Bus atau TEB berjalan di atas trek khusus dengan kabin penumpang setinggi 2 meter. Kepala proyek
Song Yozu mengatakan bus ini memiliki panjang 21 meter dengan lebar 7 meter dan mampu mengangkut hingga 1.400 penumpang. Dengan kata lain, bus ini bisa menggantikan 40 unit bus konvensional dan mampu menyimpan lebih dari 800 ton bahan bakar. Wow! Dengan rancangan seperti ini, 2 jalur mobil bisa tetap melaju di bawah bus, meski bus dalam keadaan bergerak atau berhenti. Bus ini juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas di kota sebanyak 30%. Menurut Anda, apakah bus ini juga dapat diterapkan di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia lainnya? Apakah akan efektif? Sebuah kisah inspiratif datang dari putri bungsu Presiden Barack Obama. Belakangan, Natasha Obama tengah menjadi perhatian publik karena fotonya mengenakan kaos seragam restoran lengkap dengan topi tersebar di dunia maya. Tahukah Anda, ternyata gadis yang akrab dipanggil Sasha ini memang sedang mengambil pekerjaan paruh waktu dengan menjadi pelayan restoran di Martha Vineyard, Massachusetts. Dilansir dari beberapa media lokal, saat Sasha bekerja, ia juga ditemani oleh 6 agen dinas rahasia. Salah satu pegawai restoran membenarkan berita ini. Ia juga menambahkan bahwa Sasha bekerja di bagian take away dan melakukan pekerjaan lainnya seperti menunggu meja dan membantu menyiapkan restoran untuk menu makan siang. Inilah kata yang pas untuk model cantik asal Cina bernama Mi Zizun ini. Sosoknya tengah menjadi perbincangan di media sosial karena ia mampu menghabiskan 4 kg nasi putih dalam sekejap. Video berdurasi 4 menit 41 detik ini menunjukkan sang model sedang menikmati makanannya secara perlahan seraya berbicara dengan temannya. Tak lama ia berhasil menghabiskan 4 kg nasi dalam mangkok berukuran jumbo. Ia juga mampu menghabiskan 12 porsi mie instan, 108 risol, serta 52 potong kue sekaligus. Mari kita lihat lagi bagaimana gadis cantik ini makan dengan begitu lahapnya. Netizen dihebohkan oleh kabar mengenai Google yang menghapus Palestina di peta Google. Alhasil, tindakan Google ini mendapat banyak kritikan dan kecaman, hingga memicu sebuah petisi di media online yang bertajuk Google Put Palestine on Your Maps, yang sampai saat ini telah mendapat dukungan lebih dari 147.000 lebih tanda tangan dari berbagai pelosok dunia. Sampai berita ini tersebar di sosial media, tim On The Spot kemudian mencoba untuk mencari Palestina di Google Maps dengan menggunakan keyword Palestine dan Palestina. Secara otomatis, Google Maps mengarah ke daerah teritori Palestina, namun tidak terlihat di keterangan peta sebagai Palestina. Pemirsa, telah rangkaian berbagai informasi unik dan menarik yang sedang ramai dibicarakan di sosmed. Pernahkah mendengar tentang Laut Pemuteran? Apa yang menarik dari tempat ini hingga dikatakan sebagai destinasi wisata terbaik di Asia?